Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fani dengan NIM 2313400150. Di sini saya akan membuat tugas UAS, yaitu mata kuliah BK Karir. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas D semester 6. Baik, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara mendalam tentang aplikasi teori super. Teori super dalam dunia perkembangan karir dan konseling. Materi ini sangat penting untuk dipahami, terutama bagi para konselor karir, guru bimbingan konseling, maupun siapa saja yang ingin memahami bagaimana seseorang berkembang dalam karir sepanjang hidupnya. Teori super yang dikembangkan oleh Donald E. Super pada tahun 1990 merupakan salah satu teori perkembangan karir yang paling berpengaruh dan banyak digunakan hingga saat ini. Teori ini tidak hanya menjadi kerangka teoritis, tetapi juga telah diterapkan secara praktis dalam berbagai program perkembangan karir dan konseling. Bagian pertama, aplikasi teori super dalam program perkembangan karir yaitu ada kerangka kerja untuk program perkembangan karir. Teori super telah digunakan secara luas sebagai kerangka kerja atau framework untuk program perkembangan karir bagi anak-anak dan remaja. Kepopuleran teori ini dalam konteks praktis tidak heran mengingat beberapa alasan penting. Yang pertama, teori super memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana karir seseorang berkembang sepanjang hidup. Berbeda dengan teori-teori lain yang hanya fokus pada satu aspek tertentu, teori super mempertimbangkan seluruh proses perkembangan karir dari masa kecil hingga dewasa. Yang kedua, teori ini bersifat developmental, artinya memperhatikan tahap-tahapan perkembangan yang logis dan dapat diprediksi. Hal ini memudahkan para pendidik dan konselor dalam merancang program yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak atau remaja. Dan yang ketiga, teori super menekankan aspek self-concept atau konsep diri dalam karir. Ini sangat relevan karena pembentukan identitas karir merupakan bagian penting dari perkembangan remaja. Yang bagian B, tahap pertumbuhan atau growth stage. Mari kita bahas lebih detail tentang tahap pertama dalam teori super ini. Tahap pertumbuhan merupakan tahap perkembangan karir yang terjadi pada masa kanak-kanak, dimulai dari usia sekitar 4 tahun dan berlangsung hingga sekitar usia 13 tahun atau awal masa remaja. Tahap ini sangat krusial karena menjadi fondasi bagi perkembangan karir selanjutnya. Tahap pertumbuhan ini dipecah menjadi 4 komponen utama yang saling berkaitan dan berkembang seiring dengan pertumbuhan anak. Yang pertama, rasa ingin tahu atau curiosity. Komponen pertama dan paling dasar ini dimulai sejak anak masih sangat kecil. Pada tahap ini, anak mulai secara alami bertanya-tanya tentang berbagai pekerjaan yang mereka lihat di sekitar mereka. Pertanyaan seperti apa pekerjaan ibu, apa yang dilakukan polisi, atau mengapa dokter mengenakan jas putih merupakan contoh rasa ingin tahu karir yang mulai berkembang. Rasa ingin tahu ini sangat penting karena menjadi motivasi awal bagi anak untuk mulai mengeksplorasi dunia kerja. Tanpa rasa ingin tahu yang positif, anak tidak akan termotivasi untuk belajar lebih banyak tentang berbagai pekerjaan. Dalam program pengembangan karir,
komponen ini dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan, seperti mengajak anak untuk berbicara tentang pekerjaan anggota keluarga, menonton video atau membaca buku tentang berbagai profesi, mengundang pahlawan atau profesional untuk berbicara di sekolah. Yang kedua, fantasi. Komponen kedua adalah fantasi atau imajinasi. Pada tahap ini, anak mulai membayangkan atau memimpikan pekerjaan yang ingin mereka lakukan di masa depan. Karakteristik utama dari komponen ini adalah bahwa bayangan tersebut belum realistis dan seringkali didasarkan pada pengalaman atau informasi yang terbatas. Misalnya, seorang anak mungkin berfantasi ingin menjadi astronaut, pahlawan super atau dokter seperti yang mereka lihat di film. Fantasi ini sebenarnya sangat sehat dan merupakan bagian normal dari perkembangan karir anak. Yang perlu dipahami oleh orang tua dan pendidik adalah bahwa pada tahap ini tidak diharapkan anak sudah memiliki pilihan karir yang realistis. Fantasi memenuhi fungsi penting dalam perkembangan kognitif dan motivasi anak. Yang ketiga, minat atau interest. Komponen ketiga adalah minat. Seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman, anak mulai mengembangkan minat yang lebih spesifik terhadap bidang atau jenis pekerjaan tertentu. Minat ini biasanya didasarkan pada beberapa faktor seperti bakat atau kemampuan tertentu yang mereka miliki, pengalaman positif dalam bidang tertentu, pengaruh dari orang tua, guru, atau tokoh idolanya, kesenangan dalam aktivitas tertentu. Misalnya, seseorang anak yang memiliki kemampuan menggambar yang baik mungkin mulai tertarik pada pekerjaan yang melibatkan kreativitas visual seperti seniman atau desainer. Anak yang suka bekerja dengan animal mungkin tertarik pada pekerjaan di bidang veteriner atau pertanian. Pada tahap ini, peran pendidik dan orang tua sangat penting untuk mengembangkan dan memfasilitasi minat anak melalui berbagai eksplorasi dan pengalaman yang enrich. Yang keempat, kapasitas atau berfokus pada kemampuan. Komponen keempat adalah kapasitas atau kesadaran akan kemampuan diri sendiri. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan pemahaman tentang kemampuan dan keterbatasan mereka sendiri, mulai menyadari apa yang mereka kuasai dengan baik dan apa yang masih perlu dikembangkan. Komponen ini sangat penting karena menjadi landasan untuk membuat keputusan karir yang realistis di masa depan. Anak yang memiliki kesadaran yang baik tentang kemampuan mereka akan lebih siap untuk mengeksplorasi dan eventually memilih jalur karir yang sesuai. Dalam konteks sekolah menengah, tahap pertumbuhan ini sangat penting untuk diperhatikan karena remaja di usia ini mulai membuat transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa, termasuk dalam hal pengembangan identitas karir mereka. Yang C, tahap eksplorasi atau exploration stage. Sekarang kita akan membahas tahap kedua dalam teori super, yaitu tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi dimulai pada sekitar usia 14 tahun dan berlanjut sampai usia 18 tahun. Tahap ini merupakan masa yang sangat krusial dalam perkembangan karir karena pada usia tersebut individu mulai membuat kristalisasi pilihan karir mereka.
Perlu dicatat bahwa tahap eksplorasi ini tidak terjadi secara tiba-tiba pada usia 14, tetapi merupakan kelanjutan dari tahap pertumbuhan yang telah dilalui sebelumnya. Pengalaman selama tahap pertumbuhan menjadi fondasi yang penting untuk eksplorasi yang lebih intensif di tahap ini. Karakteristik utama tahap eksplorasi. Pertama, pada tahap ini individu mulai mengumpulkan informasi secara lebih sistematis tentang berbagai pilihan karir yang tersedia. Mereka mulai aktif mencari tahu tentang persyaratan, keuntungan, dan tantangan dari berbagai pekerjaan. Yang kedua, individu mulai melakukan eksplorasi langsung melalui berbagai kegiatan seperti magang, volunteering, atau kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan bidang tertentu. Yang ketiga, pada tahap ini individu mulai mengkristalkan atau memperjelas pilihan karir mereka. Pilihan yang sebelumnya masih samar atau berubah-ubah mulai menjadi lebih konkret dan terarah. Penting untuk diingat bahwa usia 14 hingga 18 tahun ini hanyalah perkiraan kasar. Setiap individu berkembang dengan ritme yang berbeda. Ada yang mungkin mengkristalkan pilihan karir mereka lebih awal, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Aplikasi dalam program pengembangan karir, pemahaman tentang tahap eksplorasi ini sangat berguna saat merancang program pengembangan karir untuk siswa sekolah menengah. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat diterapkan. Program harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Siswa perlu diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai pilihan. Program harus membantu siswa mengidentifikasi minat dan kemampuan mereka. Informasi tentang berbagai karir perlu disajikan secara komprehensif dan akurat. Bagian kedua aplikasi teori super dalam konseling karir. Itu ada dasar konseling karir berdasarkan teori super. Teori super juga dapat digunakan sebagai dasar untuk konseling karir. Dalam konteks ini, teori ini menyediakan framework yang komprehensif untuk membantu individu mengembangkan kematangan karir mereka. Tujuan utama dari proses konseling karir berdasarkan teori super adalah perkembangan kematangan karir atau karir maturity individu. Kematangan karir dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk membuat keputusan dan perencanaan karir yang baik serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkembang dalam dunia kerja. Konsep kematangan karir ini sangat penting karena kematangan karir bukan sesuatu yang sudah ada secara tiba-tiba, tetapi perkembangan seiring waktu melalui pengalaman dan pembelajaran. Individu yang lebih matang dalam karirnya cenderung lebih mampu membuat keputusan karir yang baik. Kematangan karir dapat dikembangkan melalui intervensi yang tepat, termasuk konseling, inventory, pengembangan karir atau CDI, Donat Super dan rekan-rekannya mengembangkan instrumen yang disebut Career Development Inventory atau CDI. Instrumen ini digunakan untuk mengukur berbagai komponen kematangan karir yang penting. CDI telah digunakan secara luas dalam berbagai konteks, baik untuk penelitian maupun untuk praktik konseling karir. Instrumen ini membantu konselor untuk mengidentifikasi area-area di mana klien perlu mengembangkan kematangan karir mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.